Assalamualaikum. Halo semua, selamat mendengarkan podcast dari kelompok saya yang bertemakan uang dan transaksinya. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah podcast dengan teman kelompok saya yang bernama Junijar Prasetya. Oh iya, sebelum kami membahas tentang tema yang akan kami bahas, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mulyati dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dan teman saya. Nama saya Junijar Prasetya dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, sebelum kami membahas lebih lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Ekonomi Moneter, yaitu Ibu Syafaatul Hidayati, SPD MPD, yang telah memberikan tugas kepada kami. Oh iya, dan kami juga memohon maaf ya kepada teman-teman semua apabila podcast kami masih banyak kekurangan karena kami masih tahap belajar. Jadi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman semua. Nah, iya benar. Selamat mendengarkan ya podcast kami. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Oh iya Jun, seperti topik diskusi kita kali ini, sebelum lebih spesifik, saya mau bertanya nih, apa sih uang itu Jun kalau menurut sepahaman kamu? Menurut saya, uang adalah suatu bentuk alat tukar yang dikeluarkan pemerintah suatu negara untuk mempermudah terjadinya transaksi jual beli. Secara ilmu ekonomi sendiri, uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum karena memiliki nilai dan nominal yang sah. Secara keseluruhan, uang dapat diartikan oleh masyarakat sebagai mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Oh, jadi uang itu bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah saja ya, akan tetapi uang juga bisa menjadi alat untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa sesuai dengan kualitasnya ya Jun. Nah, benar sekali Mul. Karena dengan adanya uang, menurut saya jadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan transaksi Mul. Dengan bentuk uang yang relatif fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, itu salah satu keunggulan dari adanya uang. Seperti itu ya Jun. Oh iya, berbicara tentang uang, pasti tak lepas juga dengan transaksi ya Jun. Sedikit menambahkan, apa sih itu transaksi? Menurut saya, transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu menambah ataupun berkurang. Nah, misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Atau secara umumnya, transaksi adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Wah, benar sekali itu Mul. Berbicara tentang uang pasti tidak dilepaskan sih dari dengan kegiatan transaksi. Ya, karena memang pada dasarnya uang diciptakan untuk mempermudah proses kegiatan transaksi yang dilakukan Mul. Jadi antara penjual dan pembeli itu dalam kegiatan bertransaksi dengan adanya uang ya jadi lebih mudah. Iya Jun. Nah, sampai sejauh ini mungkin kita sudah bisa pahami ya bahwa apa itu uang dan apa itu transaksi. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan Jun? Oh iya Mul, aku mau bertanya Mul mengenai CIA. CIA itu apa sih Mul dalam dunia perekonomian? Kira-kira kamu tahu gak Mul CIA itu apa? Oke, saya coba beri jawaban ya. Mungkin mohon maaf jika jawaban saya ini nanti masih banyak kekurangan ataupun belum detail mengenai CIA. CIA adalah suatu model yang dirancang dengan tujuan memandu kebijakan yang terkait keamanan informasi pada suatu organisasi. CIA itu sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability.
Unsur-unsur itulah yang dianggap sebagai 3 komponen cyber security yang paling penting di seluruh platform, terutama pada web app. Oh, iya. Seperti itu ya Mul ya. Mungkin bisa dijelaskan Mul lebih spesifiknya biar saya nih dan para pendengar yang lain bisa lebih memahami gitu dan ada gambaran. Oke, kita mulai jelaskan dari confidentiality ya Jun. Confidentiality ini bisa berarti sama dengan privacy. Ini juga merupakan serangkaian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah tereksposnya informasi sensitif dari jangkauan tangan orang-orang yang tidak berwenang. Tak hanya itu, juga harus dipastikan bahwa orang yang tepat sudah benar-benar mendapatkannya data yang dibutuhkan. Akses di sini memang harus dibatasi agar hanya ditunjukkan bagi mereka yang berwenang dalam melihat data yang dipermasalahkan. Data biasanya juga dapat dikategorikan menurut jumlah dan jenis kerusakan yang bisa kejadian jika jatuh ke tangan yang tidak diinginkan. Nah, dampaknya akan terlihat dari lebih banyak atau lebih sedikit langkah yang perlu dilakukan sebagai implementasi dari kategori tersebut. Oh, jadi confidentiality-nya itu lebih menjaga ke privasi data pengguna ya Mul ya? Kalau dilihat-lihat gitu sih. Nah iya Jun, bisa dikatakan seperti itu kurang lebihnya. Terus selanjutnya adalah integrity. Integrity ini berarti menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan terhadap data untuk setiap waktu hingga seterusnya. Data tidak boleh diubah pada saat transit. Kemudian juga langkah-langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak bisa diubah-ubah oleh orang yang tidak punya kepentingan sejalan. Bisa dikatakan integri ini mungkin bisa sebagai pengamanan ya dan keakurasian data pengguna ya Mul, dan juga bisa sebagai backup data apabila data yang sudah kena masalah bisa kembali keadaan semula. Kira-kira begitu gak sih Mul? Iya, benar sekali Jun, bisa dikatakan seperti itu. Jadi intinya, confidentiality dalam konteks ini merupakan seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Integrity itu adalah jaminan bahwa informasinya bisa dipercaya dan akurat. Dan terakhir, availability adalah jaminan akses yang bisa diandalkan agar dapat mengolah informasi dari orang yang memiliki wewenang. Wah, iya ya. Dengan adanya podcast ini, saya sedikit banyaknya dapat ilmu yang bermanfaat nih. Saya bisa jadi mengetahui apa itu transaksi. Di dalam bentuk transaksi itu ada yang namanya CAA. Dengan penjelasan yang diberikan Mulyati melalui diskusi ini, ya saya jadi lebih semangat nih untuk bisa menggali dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam bidang ekonomi. Wah, makasih banyak nih Mul. Iya, saya juga merasakan yang sama Jun. Dengan kita berdiskusi di podcast ini, jadi kita lebih bisa bertukar pikiran dan pemahaman serta menambah wawasan. Oh iya, sudah dulu ya podcast kali ini. Podcast kali ini kita buat selain untuk menambah wawasan dan berbagai informasi, ini adalah salah satu tugas mata kuliah ekonomi moneter di kampus kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari segi penjelasan maupun tutur kata yang kami berdua ucapkan. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafatul Hidayati SPD MPD selaku dosen mata kuliah kami, yaitu mata kuliah ekonomi moneter, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak juga yang telah mau mendengarkan podcast kami, memberikan nilai atau memberikan tanggapan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.